Halo Sobat Perpus, selamat datang di Panduan Unggah Mandiri karya akhir mahasiswa Perpustakaan Polman Bandung. Video ini akan menuntun Sobat Perpus langkah demi langkah. Ayo kita mulai! Sobat Perpus dapat mengikuti video ini dari awal atau langsung menuju topik spesifik yang dibutuhkan. Tentukan pilihan kalian dan mari kita mulai! Halo Sobat Perpus, mari kita buat akun untuk repositori. Langkah pertama, akses laman repository.polmanbandung.ac.id. Selanjutnya, klik create account yang ada di pojok kanan atas. Nah, pada bagian ini, title bisa dikosongkan. Given name diisi dengan nama awal, sementara family name diisi dengan nama terakhir. Email address diisi dengan email pribadi. Nah, untuk username dan password, pastikan gunakan NIM. Selanjutnya, klik register. Setelah klik register, sistem akan mengirimkan tautan aktivasi ke email yang sudah didaftarkan Sobat Perpus sebelumnya. Buka email Sobat Perpus. Jika tidak menemukan pesan di kotak masuk utama, coba dicek di spam ya. Nah, selanjutnya, klik Activate Your Password. Selamat! Akun Sobat Perpus sudah tersedia. Setelah ini, kita akan masuk ke tahap proses unggah file karya tulis akhir Sobat Perpus. Setelah login, pada bagian Manage Deposit, klik New Item. Selanjutnya, untuk tipe karya, pilih Laporan Karya Akhir Mahasiswa. Lalu klik Next. Pada tahap unggah file, klik Choose File, dan pilih dokumen PDF yang sudah dipisahkan per bab. Ingat, pastikan nama file sudah sesuai ketentuan ya. Unggah file satu persatu sesuai dengan urutan. Setelah file terunggah, jangan langsung berpindah halaman. Kita perlu mengisi detail informasi untuk setiap file yang sudah diunggah. Perhatikan pengaturan berikut ini. Pada bagian konten, pilih opsi Accepted Version. Pada bagian Type, pilih Text. Pada bagian Description, tuliskan nama filenya menggunakan huruf kapital. Pada bagian Visible To, khusus untuk bab 1, pilih Everyone. Namun, untuk bab 2 hingga terakhir, pilih Repository Staff Only. Pada bagian License, pilih Creative Commons Attribution, Non-Commercial, Share Alike 4.0. Pada bagian Embargo Expiry Date, bisa kita lewati. Sedangkan untuk bagian Reason for Embargo, Sobat Perpus bisa pilih Unspecified apabila karya Sobat Perpus berkenan untuk ditayangkan di repositori Polman. Apabila karya Sobat Perpus tidak diperkenankan tayang di repositori Polman karena kebutuhan publikasi jurnal, pilih Information Intended for Future Publication. Terakhir, pastikan language diatur ke Indonesia. Ulangi langkah ini dengan teliti untuk setiap file yang Sobat Perpus unggah ya. Jika sudah, klik Next. File sudah terunggah. Sekarang kita lanjut ke tahap yang utama, yaitu mengisi metadata atau detail informasi karya Sobat Perpus. Yuk kita mulai! Pertama, masukkan judul lengkap dalam bahasa Indonesia dengan format title case atau huruf besar di setiap awal kata. Kemudian, salin dan tempel abstrak Indonesia Sobat Perpus pada kolom yang tersedia. Usahakan kopi bagian abstrak tidak langsung dari file PDF ya.
Sobat Perpus bisa copy abstrak dari file Word yang sudah dirapikan sebelumnya. Pilih thesis type sesuai dengan jenjang pendidikan Sobat Perpus masing-masing, seperti D3 atau sarjana terapan untuk D4. Pada thesis name, isi sesuai jenis karya Sobat Perpus. Pilih proyek akhir untuk jenjang D3 dan tugas akhir untuk jenjang D4. Pada bagian kreator, masukkan nama Sobat Perpus. Ingat, tulis nama belakang di kolom family name dan nama depan di kolom given name. Untuk name, gunakan format name diikuti angka tanpa spasi. Pada bagian corporate creators, bisa diisi dengan nama perusahaan yang berkontribusi dalam penyusunan penelitian. Boleh juga dikosongkan. Pada bagian contribution, pilih thesis advisor, lalu isi nama seperti sebelumnya. Nama belakang pada kolom family name, dan nama depan pada kolom given name. Untuk NIDN dosen pembimbing, dapat dilihat melalui link yang ada pada halaman depan repositori Polman. Selanjutnya, pada bagian division, pilih jurusan dan program studi yang sesuai dengan jenjang pendidikan Sobat Perpus. Pada status, pilih Unpublished. Untuk date, isi dengan tanggal pengesahan yang ada di lembar pengesahan. Pada date type, pilih Completion. Selanjutnya, isi institution dengan Politeknik Manufaktur Bandung. Isi bagian departemen dengan kode prodi masing-masing sesuai daftar yang ada di file yang sama dengan NIDN dosen sebelumnya. Jangan lupa isi number of pages dengan total halaman karya tulis Sobat Perpus. Pada bagian kontak email address, diisi dengan email pribadi. Pastikan penulisan email sudah benar agar notifikasi terkait status item dapat terkirim. Masukkan references atau daftar pustaka, sama seperti abstrak tadi ya, usahakan copy dari file Word yang sudah dirapihkan sebelumnya. Untuk uncontrolled keywords, diisi dengan kata kunci dari abstrak. Sebelum klik next, cek sekali lagi ya sudah semua sesuai dengan panduan atau belum. Jika sudah, Sobat Perpus bisa klik next. Pada tab Subjects, Sobat Perpus perlu memilih kategori yang paling sesuai dengan bidang penelitian yang dilakukan. Sobat Perpus bisa pilih subjek TS Manufactures sebagai subjek utama, atau pilih subjek yang lain. Selanjutnya, klik next. Langkah terakhir adalah deposit. Dengan mengklik deposit item now, Sobat Perpus menyatakan bahwa karya ini adalah asli dan memberikan hak kepada perpustakaan untuk menyimpannya secara digital. Begitu diklik, status karya rekan-rekan akan menjadi under review dan siap diverifikasi oleh petugas perpustakaan. Setelah muncul notifikasi sukses, jangan lupa untuk mengambil tangkapan layar atau screenshot halaman konfirmasi ini ya. Itu tadi panduan lengkap mengenai proses unggah mandiri karya akhir mahasiswa di Perpustakaan Polman Bandung. Terima kasih telah tertib mengikuti prosedur. Jika Sobat Perpus masih mengalami kendala saat proses unggah mandiri, tim Perpustakaan Polman Bandung siap membantu. Silakan hubungi kami di sini.